Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Farudin, Sarjana Ekonomi, Lurah Desa Sumber Agung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul. Saya sampaikan bahwa Desa Sumber Agung ini salah satu desa di Bantul yang secara keseluruhan potensi terbesarnya adalah agraris. Nah, kondisi ini tentu mengalami sebuah tantangan ke depan karena masyarakat ke depan sudah tidak atau berkurang dalam hal mencintai agraris. Kemudian potensi-potensi itu kemudian ingin kami kembangkan ke bidang yang lainnya, terutama terkait dengan potensi wisata, kemudian potensi-potensi lainnya termasuk misalnya perikanan dan juga kemudian peternakan juga. Nah, salah satu venue yang kami miliki adalah bidang olahraga. Kami ingin Sumber Agung ke depan menjadi tempat tujuan wisata olahraga. Di komplek ini kami ingin masyarakat itu datang berbondong-bondong, berolahraga, kemudian tumbuh pasar. Tumbuh pasar yang saya maksud adalah potensi ekonomi yang akan melibatkan seluruh UMKM yang ada di desa kami. Saya Teguh Prabowo, saya salah satu yang dibentuk dari Lurah Desa Sumber Agung, Bapak Yudi Farudin, untuk mengelola lapangan sepak bola ini di depan Balai Desa Sumber Agung. Saya di sini sebagai pengelola tugas pengelolaan di sini untuk membuat dengan pengelolaan lapangan di sini bisa meningkatkan perekonomian khususnya di daerah Sumber Agung. Dari sini sudah terlihat ada sepak bola yang sedang berlangsung di belakang saya. Ini adalah dari PSSI Tulungagung, Jawa Timur, yang notabene adalah dari luar daerah. Selamat pagi teman-teman semua. Pada pagi hari ini kita sudah berada di lokasi yang sangat spesial. Ini kita berada di Rumah Budaya di Kalurahan Sumber Agung. Nah, di sini kita akan tanya-tanya sedikit dengan narasumber yang sangat spesial. Kali ini tim pengabdian Departemen Teknik Geodesi akan berbicara singkat dengan salah satu narasumber, yaitu Bapak Agus selaku Kasih Kesejahteraan dari Kalurahan Sumber Agung. Bagaimana ceritanya bisa menjadi cagar budaya dan sampai sekarang ini sudah apa saja kegiatannya, Pak? Ya, jadi dari Dinas Kebudayaan awalnya melakukan pendataan ya, yang bertujuan untuk melestarikan ya cagar budaya yang ada di daerah sini, termasuk di Kabupaten Bantul dan juga di Dusun Sawan sini. Nah, kalau ke depannya Pak, potensi yang bisa dikembangkan dari rumah budaya, kita bisa panggil begitu nggak Pak? Iya, iya. Potensi ke depannya itu kira-kira apa sih Pak yang paling kuat? Di sini juga digunakan untuk menguri-uri atau melestarikan warisan budaya, yaitu kegiatan pelatihan pencak silat yang itu rutin dilaksanakan di sini. Dan itu tidak hanya di masyarakat warga sekitar, tetapi juga di luar-luar daerah sini pada ikut tertarik untuk mengikuti. Ya, harapannya yang jelas pertama adalah ini selalu atau terus dilestarikan ya, sehingga nanti generasi muda itu tahu ya tentang sejarah, tentang bagaimana dulu nenek moyang kita itu membangun rumah yang mempunyai nilai-nilai
etika dan juga nilai-nilai luhur yang perlu dilestarikan, seperti di sumur itu kan atau kamar mandi di depan. Jadi orang mau masuk rumah itu cuci tangan, cuci kaki dulu. Tempat ini selalu bisa banyak manfaatnya gitu, manfaatnya untuk kegiatan baik itu masyarakat maupun untuk melestarikan warisan budaya yang diberikan oleh nenek moyang kita gitu. Mudah-mudahan dengan seperti ini kita tidak melupakan, generasi muda tidak melupakan sejarah kita itu, dan nanti kedepannya juga bisa di Sumber Agung pada umumnya dan di Sawan pada khususnya itu bisa banyak pengunjung yang memang salah satunya adalah pengen melihat bangunan peninggalan dari nenek moyang yang sekarang sudah tidak banyak lagi yang tersisa itu, sehingga banyak yang bisa belajar di sini dan juga bisa melihat bagaimana bangunan dulu dibuat dan filosofi-filosofi yang ada ini. Nah, siang kali ini kita sudah bersama dengan tamu yang istimewa bersama dengan Bapak Susanto. Selamat siang, Bapak Susanto. Selamat siang. Ya, selamat siang. Nah, kita di sini akan berbincang-bincang terkait dengan sejarah dari rumah budaya yang kita kunjungi pada segmen sebelumnya. Ya, Bapak Susanto, jadi ini saya mau bertanya terkait dengan sejarah singkat dari rumah budaya yang kunjungi Monggo Bapak mungkin bisa cerita sedikit. Ya, kami bisa menceritakan sedikit tentang rumah budaya yang pada saat itu adalah peninggalan dari, kalau dari saya itu sudah Eyang Buyut. Eyang Buyut itu sekitar ya tahun 1800-an, 1890-an, tahun 2000-an 17 itu mendapat bantuan, mungkin itu keistimewaan itu dapat bantuan untuk cagar budaya, itu dibiayai oleh pemerintah. Selamat siang teman-teman semua, kembali lagi bersama kami dari tim PPM Departemen Teknik Geodesi. Nah, sekarang kita sudah berada di lokasi yang selanjutnya nih. Sekarang kita berada di Bank Sampah Lestari di Dusun Turi, Sumber Agung, Jetis, Bantul. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, jadi kita ini akan mengulik lebih dalam terkait dengan Bank Sampah Lestari ini. Nah, untuk lebih lanjut kita langsung ketemu sama narasumbernya, yuk. Nah, sekarang kita sudah berada di Dusun Turi. Nah, kita akan bertemu dengan tamu yang spesial lagi. Nah, di sebelah saya sudah ada Ibu Nurus dan juga Ibu Vika, dan juga ada pajangan yang sangat bagus dari depan-depan kita. Ini sangat bagus produk-produknya, kita jadi penasaran. Mungkin kita penasaran jadi gimana gitu ya. Nah, kita langsung aja. Yuk kita mengulik lebih dalam, kita di mana sih. Selamat siang Ibu-Ibu. Ya, ini sekarang kita lagi ada di pengelolaan Bank Sampah Lestari, J. Iya. Ya. Sekarang kita lagi ada di Bank Sampah Lestari di Dusun Turi gitu ya. Mungkin sebelumnya Bu, kita kan pengen lebih dalam tentang Bank Sampah. Mungkin bisa diceritakan sedikit Bu, sejarah dari Bank Sampah ini seperti apa? Terima kasih. Mungkin sedikit akan bercerita mengenai sejarah dari Bank Sampah. Bank Sampah Lestari Turi ini berawal dari sodako sampah, yaitu sekitar tahun 2016, itu berupa sodako sampah. Kemudian kita berproses, akhirnya kita jadikan bank sampah. Resminya bank sampah itu tanggal 20 Mei 2017. Itu sudah resmi dari menjadi bank sampah. Seperti itu. Dari inspirasi awalnya dari sodako sampah tadi. Mungkin tadi bisa sedikit cerita Bu, inspirasinya memulai sodako sampah ini siapa? Ini ya, pertama memang kami prihatin dengan permasalahan yang ada di Dusun Turi ini.
masih banyak warga yang membuang sampahnya di sungai, kemudian juga masih banyak yang membuang sampah di pekarangan-pekarangan kosong. Seperti bank sampah kita ini kan dulunya juga pekarangan kosong yang dipakai untuk membuang sampah dari warga di sekitar sini. Kemudian kami beberapa orang prihatin dengan hal tersebut. Akhirnya kami dari beberapa orang itu berinisiatif untuk mengelola sampah. Selain itu juga pernah kami ada kasus demam berdarah yang banyak banget di sini. Nah, berawal dari itu kami prihatin, akhirnya saya dan beberapa orang teman kita mulai ingin mengubah mindset masyarakat untuk mengolah sampahnya. Seperti itu awalnya. Nah, kemudian kami edukasi dimulai dari RT sini dulu, satu RT dulu. Kemudian kita sosialisasi ke pertemuan PKK, pertemuan bapak-bapak mengenai sampah, efek negatifnya kalau dibuang sembarangan dan juga nanti barokahnya kalau itu diolah. Nah, teman-teman, di depan kita ini sudah ada produk-produk ya Bu ya? Yeah. Produk-produk hasil olahan dari bank sampah. Sampah. Oh, bagus-bagus loh teman-teman, ada tas. Ya Bu ya, mungkin bisa disebutkan Bu, kira-kira produknya itu apa aja sih Bu yang dihasilkan dari bank sampah? Kita banyak sekali produknya, ini hanya beberapa saja, ada beberapa saja dari hasil olahan kami. Ada kursi EcoBrick, mejanya sudah laku. Iya. Bagus sekali nih. Iya. Nah, karena tadi kan penasaran ya Bu, kan tadi dikomersilkan. Iya. Diperjualbelikan, kira-kira omsetnya? Berapa? Ini bendaharanya. Ini langsung ke Ibu Bendahara. Iya. Kalau omset itu kan tergantung ya, kadang kita kalau biasanya kalau pas ada pameran gitu kadang kita produknya kita jual gitu biar Banyak. gitu. Kadang ada orang yang pesan misalnya kepingin bikinkan gitu, nanti kita bikinkan. Ada yang ini Iya. seringnya itu kan kalau ada acara-acara. Iya, kalau pameran Kadang ada yang pas pelatihan ke sini belajar nanti sekalian beli, iya. Berarti ya sekitar kalau ini aja sih sekitar 300.000 sih kita satu set. Nanti bunganya ya kurang lebihnya ada 40.000, 50.000. Jadi betul tergantung kesulitannya. Jadi memang rata-rata bisa. Kalau pameran kemarin kita difasilitasi dari desa untuk Bantul Expo itu lumayan sih bisa 1 jutaan gitu sekali pameran ya. Tergantung. Tasnya itu bisa ada yang 70.000, ada yang 100 yang gede. Ini kalau segini sekitar 70.000. Macam-macam ya tasnya? Iya, kalau yang ini kan murah, hanya sekitar 15-20.000. Tergantung kesulitannya. Iya. Nggak kalah bersaing lah. Iya. Berarti udah banyak pameran kemana-mana gitu. Karena ini juga melibatkan ibu-ibu di hari. Betul, ibu-ibu yang di sini. Dulu awalnya bisa meyakinkan ibu-ibu untuk mampu menghasilkan produk seperti ini gimana sih Bu? Ya pastinya pertama kali kita harus memberi contoh dulu ya Mas ya. Dimulai dari diri kita, kemudian kita mensosialisasikan. Pastinya kita sosialisasi ke masyarakat dan tak lupa juga dukungan dari pemegang kebijakan seperti Pak RT, Pak Dukuh, desa itu dukungannya sangat besar sekali terhadap kami. Jadi ikut menginspirasi, ikut mensosialisasikan kepada warga. Nah, teman-teman udah tahu kan sekarang gimana kita konsep kurang lebih info-info mengenai Bank Sampah Lestari ya Ibu ya. Buat teman-teman yang tertarik produknya mungkin mau belanja bisa di sini ya Bu ya, beli di sini ya Bu ya. Datang aja langsung ke Dusun Turi dari MT 04 Sumber Agung Jetis Bantul. Bisa langsung cek ke sini. Selamat siang teman-teman. Sekarang kita sudah bersama dengan Ibu Agustina. Ini bisa dibilang workshop ya Bu. Nah ini mungkin Ibu Agustina di sini bisa menjelaskan secara singkat Bu sejarahnya dulu ini berawal dari mana? Oh ya, kalau dulu kita itu waktu mengalami gempa itu saya lihat sampah berserakan kemana-mana ya
kita yang dipikirkan kan hanya konstruksi rumah, ya pembenahan rumah gitu ya. Tapi lingkungan kadang orang itu menyepelekan. Nah kalau saya melihat itu, saya kepingin sampah itu bisa dikurangi. Kalau istilahnya sederhananya itu, saya ingin mengurangi sampah. Itu cuma saya waktu itu saya belum tahu ilmunya. Ya untuk itu ada kesempatan, ada LSM datang itu di Sumber Agung. Ini di Sumber Agung. Jadi ibu-ibu PKK itu diundang, termasuk saya masuk. Kemudian di sana ada istilahnya rencana atau wacana untuk pendaur ulang sampah atau pengolahan sampah berbasis masyarakat. Nah untuk itu kita diajak untuk studi banding di Sukunan Garbeng Sleman, itu tempatnya Pak Iswanto ya. Itu kemudian kita melihat cara mereka itu mengumpulkan sampah, membuat daur ulang, dibikin tas produk-produk ya, dibuat ada yang pupuk atau macam-macam. Dari situ saya itu terketuk, saya kepingin seperti itu gitu loh. Terus saya membeli ya, contoh 1 atau 2 gitu ya, itu saya pelajari dari bungkus-bungkus ini kenapa kok bisa jadi seperti ini. Waktu itu saya nggak bisa jahit, tapi di niat saya itu kepingin sekali membuat. Terus saya diam-diam saya kursus jahit gitu ya, walaupun cuma 2 minggu, itu alhamdulillah saya terus belajar. Saya jahit dari bungkus-bungkus itu, saya cuci dulu, itu saya kumpulkan, dipilah, kemudian yang sejenis dijadikan satu, baru kita bikin. Kalau awal-awal yang mudah-mudah, yang misalnya taplak itu ya, jadi aja ya, itu yang lurus-lurus, tas yang mudah itu. Lama-kelamaan kita kan terus sering diundang pameran gitu ya, pameran ke Disprendagog Bantul, DIY, kemudian kita sampai pernah ke Jakarta, ke PRJ ya, karena Jakarta, ke JCC ya, alhamdulillah itu kita itu diundang secara gratis ya, dibiayai. Dan bahkan karena mungkin ini unik, banyak yang pengrajin lain itu harus membuat proposal untuk bisa ikut pameran, tapi alhamdulillah saya diminta. Iya, jadi gitu ya, diundang khusus gitu. Itu alhamdulillah sampai ikut internasional pernah gitu, yang namanya Techcraft ya, di JEC Jogja, tapi lingkup internasional. Kemudian di Investda Expo itu lingkup Nusantara. Nah, jadi kesempatan yang sangat luar biasa dapat berbincang singkat dengan Ibu Agustina mengulik terkait dengan pengolahan sampah. Terima kasih Ibu Agustina, dan dikasih pencerahan dan dikasih pengenalan singkat dengan produk-produknya. Mungkin lain hari kita bisa belajar lagi. Mungkin lanjut seperti itu. Matur nuwun Bu Agustina. Iya, sama-sama. Selamat siang teman-teman semua, kembali lagi bersama tim PPM dari Departemen Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Nah sekarang kita sudah berada di rumahnya Bu Emi. Nah ini juga ada yang tertera di depan teman-teman sekalian. Ini ada beberapa produk gitu ya dari usahanya Bu Emi begitu. Nah kita akan bincang-bincang singkat terkait dengan apa yang sudah ada di depan kita ini. Selamat siang Bu Emi. Selamat siang. Iya, perkenalkan saya Gustaf Bu. Nah ini kita mau tanya sedikit nih Bu, kira-kira di sini tuh yang diproduksi itu ada apa aja sih Bu? Pertama kain, capnya, cap batiknya. Yang kedua kain batik. Kain batik. Oh jadi ini khusus untuk ya, batik jenis cap gitu ya? Oh ya. Jadi ini produksi cap. Nah kalau capnya ini biasanya Bu? Apa namanya? Modelnya pesan atau Ibu jual jadi gitu Bu? Pesan. Oh, pesan. Ada yang pesan ya. Dan Ibu menyediakan desainnya? Enggak, yang pesan itu bawa motif sendiri biasanya motif ya. Sendiri, terus ini membuatkan capnya gitu. Ya. Kalau ini biasanya pasarnya itu kemana Bu? Mana ya, sekitar sini aja, daerah daerah Bantul aja, Ijenan itu. Jadi untuk pengrajin di daerah Bantul gitu ya? Iya. Untuk apa namanya, promosinya begitu Bu? Promosinya itu dari melalui apa Bu? Promosinya dari mulut ke mulut ya, kita tular. Oh, gitu tular gitu ya Bu. Jadi promosinya dari satu orang ke orang yang lain. Iya. Tapi ini menarik ya. Apa namanya? Batik cap ini. Nah, buat teman-teman yang mungkin atau kelompoknya butuh batik atau butuh
kain batik gitu ya, bisa banget ke tempatnya Bu Emi. Di sini ada sedia cap batik buat bikin sendiri atau ya mau beli kain jadi ya Bu ya. Nah, tapi itu nanti bisa hubungi Bu Emi di sini. Nah, jadi ini kita wawancara singkat dengan Bu Emi terkait dengan usaha cap batik dan juga batik cap. Nah, buat teman-teman bisa mampir ke sini kalau sekiranya tertarik. Gitu ya Bu Emi ya. Iya. Nah, gitu dulu teman-teman. Nanti kita akan ketemu di segmen lainnya, tentunya dengan event menarik lainnya. Dadah. Selamat siang teman-teman semua, kembali lagi bersama saya dari PPM Departemen Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Nah, pada siang hari ini kita sudah bersama dengan tamu yang spesial, di tempat yang spesial pula. Sekarang kita bersama dengan Pak Dalio, ya? Iya. Iya, jadi kita akan berbincang-bincang singkat mengenai tentang apa sih tempat kita yang sekarang kunjungi seperti itu. Oke, selamat siang Pak Dalio. Selamat siang Mas Gustaf. Jadi ini mungkin Pak Dalio bisa menceritakan singkat Pak, kita ini sekarang sedang di mana dan awal mulanya seperti apa sih Pak? Ya. Gitu. Memang Mas dulunya itu soal pertama kali kita berdiri adalah dampak dari gempa yang terjadi pada 2006 tanggal 27 Mei. Akhirnya kan kita berinisiatif bahwa kita masih banyak yang nganggur, sedangkan rumah kita juga belum terkondisikan. Maka dari itu kita sebenarnya juga sudah punya embrio di rumah masing-masing dari kelompok ini. Sudah ada kolam, ya ada yang 1, 2, sampai ada yang lebih dari 10 malahan kita. Nah, akhirnya kita membuat kesepakatan dari teman-teman itu, dari ada teman yang ingin membantu, gimana kalau kita akseskan lahan yang sifatnya untuk kelompok, katakanlah gitu. Tapi kita fokusnya di pembesaran, Mas. Oh, pembesaran. Ya, untuk soal pemasaran kita tidak kebingungan lagi, karena kan zamannya teknologi kan sekarang kita online. Oh, Facebook kan bisa online. Ya, itu kita sampai sekarang Mas kewalahan ternyata. Ya, meladeni pembeli-pembeli. Iya. Itu kita kewalahan. Untuk konsumsi kita kan melihat juga di mana limbahnya. Dulunya Mas, kita bertentangan sama masyarakat. Katanya bau, katanya ya kan, iya, limbahnya. Tapi pada dasarnya kita kan juga punya solusi untuk pakannya. Kita cari yang gimana kalau efeknya tidak ke masyarakat. Jadi mungkin tadi ini saya sedikit mengulang ya untuk teman-teman di rumah Ya. tadi. Jadi ini tadi bermula di tahun 2006 ya Pak. Ya. Awalnya tadi dari individu-individu ya Pak. Ya, individu. Terus ada dikumpulkan jadi satu. Ya. Nah, terus tadi juga tadi dari penuturan Bapak tadi kendalanya tadi keluhan limbah ya Pak. Ya. Nah, sekarang di Olah, diolah iya. dengan untuk pertanian gitu. Pertanian, ya. Oh, iya. Ya. Nah, terus kan gini Pak, untuk tadi kan kegiatannya ada pembibitan juga, Ya. ada pembesaran. Ya. Nah, setelah itu ada nggak bisa kayak ada yang mau bergabung gitu Pak misalnya, atau ada dari luar pengen belajar ke Bapak, itu Bapak juga menyediakan fasilitas pelatihan gitu nggak Pak? Siap. Oh, jadi Beberapa kali kita sudah dikunjungi dari malah luar provinsi, Mas. selain pembibitan, pembesaran juga ada seperti kunjungan gitu nggak? Oh iya, ada. Oh. Terus juga tadi kan Bapak cerita juga produknya dijual juga nih Pak. Iya. Nah itu Ya. kira-kira pendapatannya gitu Pak, yang didapatkan Bapak dalam boleh bulanan atau per tahun itu omsetnya kira-kira berapa sih Pak dari yang panen tadi lele tadi itu? Setiap 4.000 satu kolam itu kita di antara 300 sampai 400.000 per kolam. Per kolam. Ya. Pak di sini ada berapa kolam Pak? 60, kemarin 72, tapi saya buat gudang 4, jadi kira-kira 66. 66. Oh, Ya. banyak juga ya. Nah ini Ya. teman-teman kalau tertarik. Iya, 66 semua ini, ya.
Nah itu makanya. Tapi kan juga waktunya juga Ya. dihitung. Ya. Dan telaten juga ya. Ya. Nah, kedepannya itu apa yang Bapak harapkan agar apa namanya ini bisa terus berkembang Ya. ke depannya? Ya harapan kita kan tetap nantinya kalau bisa itu kan dijadikan sebagai wisata. Harapan saya, harapan masyarakat khususnya RT 01 ini sini itu dijadikan wisata kolam ataukah gimana gitu. Itu harapan ke depan, tapi kan juga perlu biaya juga. Itu loh. Tuh, untuk apa ya? Kulinernya mungkin spesialis apa ya? Mangut ya, Pak ya. Banyakan mangut kata ini. Itu bagus sekali katanya. Semoga-moga Bapak dan seluruh anggotanya ini Amin. kedepannya makin Kuat, sukses, Pak, iya. makin Amin. luas jaringannya. Amin. Ya, ya. Semoga terberdayakan semuanya warga di sini Ya. dan harapan-harapan Bapak semuanya diwujudkan Ya. dan semoga kendala-kendalanya juga dihilangkan. Ya, Pak. Amin, amin, amin ya. Terima Nah, kasih. itu teman-teman bincang-bincang singkat kita bersama Pak Daryo gitu, Ya. tentang kolam pembudayaan yang ada di sini dan Ya. kegiatan apa aja. Nah, sekian dulu dari saya. Kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Dadah.